Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Ialah berkat Tuhan yang melimpah yang kita dapatkan melalui kehadiran Tuhan pada pagi hari. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 121. Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita angkat hati kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Saat ku memuji-Mu, Kau
memujimu, ku rasakan kehadiran. Mari dengan sepenuh hati kita katakan, ku angkat hati. Ini hati kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat kami sembah Kau Tuhan, saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur hadirat Tuhan nyata bagi kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan nyata bagi kami. Engkau sungguh ajaib, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak pernah berhenti kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu rancangan-rancangan yang ada pada kami itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan kebaikan bagi kami. Untuk itu Tuhan, apapun setiap keadaan kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau merelakan segalanya bagi Engkau Tuhan. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagi-Mu,
terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hati kami Tuhan, dan segenap jiwaku. Yang terbaik bagiku, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagiku, dalam hatiku dan dan segenap jiwaku, segenap hatiku, dan segenap jiwaku, dalam hati kami Tuhan. segenap hatiku, dan segenap Dan jiwaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, sebab Dia Tuhan yang mengasihi setiap kehidupan kita dan yang memperdulikan setiap hidup kita. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap iman dan percaya kita akan bersama mengucapkan dan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan dengan damai dan sukacita Tuhan. Pujian yang kami naikkan menjadi sesuatu yang layak dan patut, dan firman yang disampaikan menjadi kebenaran yang mendasari menghidupi setiap kami. Terlebih untuk perjamuan Tuhan yang disediakan kepada kami, tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah. Dan ini boleh menjadi peringatan dan perjanjian baru yang dimeteraikan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan Tuhan yang melayani pengurapan yang pada Tuhan turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa dari Yesus. Sepanjang ibadah pagi hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada hari ini. Pada pagi hari ini kami menyerahkannya di dalam nama Yesus. Biar setiap jemaat yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita percaya, kita yakin bahwa kita semua siap untuk diberkati Tuhan. Mari bersama kita menyembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama kita katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik.
semuanya Bapak Ibu. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bangkit berdiri semua. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Untuk itu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama menyerukan bahwa Tuhan Yesus baik. Bersama-sama ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu barenganku bagiku. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama kita katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Sungguh amat baiknya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, haleluya, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih benar Tuhan, tak pernah berakhir di hidup. Dengan sukacita kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Sungguh amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Satu hal yang bisa kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama kita bawa hati kita, penyembahan kita. Tuhan, satu yang kami rindukan, kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Mari kita resapi pujian ini bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan hidup kami Yesus, semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua
bersama-sama dengan sepenuh hati kita katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, ini hati kami. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni kami serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Yes Lord. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Bapa, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Kami mau menyenangkanmu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, Yesus, senangkan. Kami mau senangkan Tuhan. Bapa, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari dengan lembut kita katakan bersama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Kami mau menyenangkanmu, Bapa, Yesus. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan. Ya Tuhan, kami bersyukur. Senangkan Hatiku hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan kami, hanya itu kerinduan. Oh, kerinduanku hanya
bersama berdoa. Menyenangkan hati Tuhan itu adalah kerinduan kami, doa kami, harapan kami, apa yang menjadi setiap tujuan dan harapan setiap kehidupan kami kepadamu. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk setiap doa kami, apa yang menjadi ucapan syukur kami, bahkan apa yang menjadi setiap tekad dan semangat kami. Dalam kami senantiasa merespon kasih-Mu, merespon apa yang di setiap perbuatan baik Tuhan bagi kami. Pagi ini kami mau tundukkan hati untuk mendengar firman sebelum kami masuk dalam berjaman Tuhan. Kiranya kebenaran firman itu boleh memerdekakan kami, memberkati hidup kami dan membangun setiap doa dan pengharapan kami kepada Tuhan. Hamba berdoa sepanjang pemberitaan firman Roh Kudus sepenuhnya hadir dan menguasai setiap hati hidup kami. Terlebih hamba-Mu yang sederhana pakai menjadi alat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terlebih kami semua jadikan menjadi pendengar-pendengar dan pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Ya, bersyukur untuk pagi ini, hari ini kita boleh bersama untuk kembali kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita boleh menyembah, kita boleh meninggikan dan mengagungkan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema pada minggu ini ada berusaha untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan yang baik. Berusaha untuk melakukan perbuatan dan pekerjaan yang baik. Mari kita akan bersama untuk membuka Alkitab kita bersama. Titus pasalnya yang ketiga, Titus pasal yang ketiga ayat 1, 8, dan 14, 3 ayat kita akan membaca. Titus pasalnya yang ketiga, ayat 1, ayat 8, dan 14. Ya, nanti ayat 1 yang wanita saja membacakannya, ayat 8 nanti pria bersama-sama, dan ayat 14 nanti pria dan wanita akan baca bersama-sama. Titus pasal 3, ayat 1 nanti yang wanita saja, ayat 8 nanti pria, lalu ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Dimulai dari yang wanita. 1, 2, 3. Ayat 8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. 14 bersama, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dan kita akan melihat sesuatu yang baik, nasihat Paulus kepada seorang anak rohaninya yang bernama Titus. Salah satu harapan Paulus supaya Titus menjadi berkat hidupnya, pelayanannya di kota Kreta. Paulus sadar siapa Titus, bukan orang yang hebat, bukan orang yang sempurna. Dia seorang muda yang rindu, yang mau untuk melayani pekerjaan Tuhan. Paulus sadar dan mengerti bagaimana tantangan yang harus dihadapi Titus. Bagaimana apa yang menjadi kebiasaan Titus, bahkan juga titik celah dan lemah daripada seorang Titus. Belajar dari sisi yang lain, ada banyak orang-orang di seputar, di sekitar Paulus yang hidupnya sungguh tidak menjadi berkat. Dalam tanda petik, hidupnya tidak menghasilkan buah. Untuk itu bagaimana seorang Paulus dengan bijak, dia mengirim surat secara khusus kepada Titus di Kreta dengan harapan, kalau kita lihat bisa baca di dalam suratnya pasalnya yang pertama, lalu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Titus dapat menata, dapat mengelola, bahkan
memberi sebuah harapan supaya pelayanan di Kreta itu dapat menjadi berkat. Dan salah satunya adalah bagaimana Paulus rindu Titus berusaha berupaya untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada alasan mengapa Paulus mendorong untuk Titus hidup dalam melakukan pekerjaan yang baik. Dalam bagian surat yang lain, kalau kita baca di dalam Filipi pasalnya yang pertama, coba kita akan lihat ini yang merupakan salah satu dasar daripada Paulus di dalam kehidupan, dalam pelayanannya untuk mengerjakan dan melakukan pekerjaan, perbuatan yang baik. Filipi pasalnya yang pertama, saya baca ayat yang ke-6 lebih dahulu. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku Paulus yakin sepenuhnya, perhatikan. Yaitu ia di sini adalah Allah yang memulai apa saudara? Pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan apa saudara? Meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sampai di sini dulu. Jadi Paulus punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang dipercayai, Tuhan yang disembah, Tuhan yang dia yakini adalah tidak saja Tuhan yang hidup, tetapi Tuhan yang cinta dekat dengan yang disebut pekerjaan, perbuatan yang baik. Pekerjaan dan perbuatan yang baik itu dilakukan tidak hanya sekedar waktu tertentu, saat tertentu, hal pokok tertentu, tidak. Tapi Paulus begitu yakin dia Tuhan yang baik, yang melakukan pekerjaan yang baik, yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka dalam kitab Kejadian, selalu kalau kita membaca di dalam penciptaan itu selalu dikatakan bahwa semua itu baik. Yang diciptakannya, yang dibuatnya, yang dilakukan itu baik. Baru dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-18 itu Tuhan berkata tidak baik, ya, kalau Adam itu atau manusia itu seorang diri saja. Dalam pengertian bukan berarti Adam itu bukan ciptaan yang baik atau yang sempurna. Tetapi Tuhan sedang membangun sebuah hal nilai yang lebih lagi. Bukan hanya seorang Adam tetapi sebuah lembaga yang namanya keluarga. Maka saya selalu ingatkan satu-satunya lembaga yang dikehendaki dirancang Tuhan bahkan disiapkan Tuhan sebelum masuk manusia itu jatuh dalam dosa adalah keluarga. Maka betapa pentingnya, betapa hebat dan dahsyatnya kekuatan yang namanya lembaga yang disebut dengan keluarga. Nah, baru di situ Tuhan berkata tidak baik. Kembali pada bagian Nats Filipi 1 ayat yang ke-8 ini. Ya, yang ke-6 ini katakan bahwa Tuhan itu yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Bahkan dia akan meneruskan sampai pada akhirnya. Paulus yakin Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang baik dan yang melakukan pekerjaan yang baik. Sudah banyak sudah percaya bahwa dia Tuhan yang baik. Dia punya rencana yang baik. Bahkan saya percaya di tengah situasi yang seperti ini, kebaikan Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Bahaya, hati-hati ketika kita di tengah hidup kita, di tengah situasi tantangan, bahkan persoalan pergumulan, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan itu contoh dalam Alkitab adalah kisah Ayub. Pasal Ayub itu begitu panjang, pasal 1 sampai 42. Tapi isinya itu hanya Ayub itu selalu bertanya, di mana anugerah Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Di mana sih kebijaksanaan Tuhan? Di mana yang disebut perbuatan baik Tuhan? Dan sepanjang selama Ayub bertanya hal ini, jawaban Tuhan itu tidak datang. Justru proses Tuhan itu untuk Ayub menjadi semakin panjang dan lama. Sampai pada pasal 39, pasal 40 Ayub berkata,
Aku bertobat dan ini dari kata orang. Dari para sahabatnya, dari orang-orang yang akhirnya mencelikkan mata Ayub untuk mengerti kebaikan Tuhan. Bahwa kebaikan Tuhan tidak saja bisa dilihat ketika dia sehat, ketika dia kuat, ketika dia mampu, dan ketika hidupnya diberkati. Tetapi di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah tantangan, anugerah kasih karunia dan kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan Ayub. Dan itu yang akhirnya Ayub sadari dan tangkap. Maka akhirnya dia berkata, terserah Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat dan lakukan dalam hidupku, aku tahu dia Tuhan yang baik. Pasal 40, 41, 42, bagaimana berkat dan pemulihan Tuhan itu dinyatakan dalam hidupnya. Maka kitab Ayub itu punya tema, anugerah dan kasih karunia Tuhan semakin bertambah di tengah-tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang ada. Ini yang Paulus yakini, Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang dia yakini adalah dia Tuhan yang baik. Maka ayat selanjutnya pada ayat yang ke-9 dan sampai 11, mari kita akan baca bersama-sama. Filipi 1 ayat 9 sampai 11, maka ini yang menjadi doa dari Paulus. Yuk kita baca bersama. Ya, Filipi 1 ayat 9 sampai 11, 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga apa? Kasihmu makin apa? Melimpah dalam apa? Pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat selanjutnya, sehingga kamu dapat apa? Memilih apa yang baik. Supaya kamu apa? Suci dan apa? Tak bercacat. Menjelang hari Kristus. Penuh dengan apa? Buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Memuliakan dan memuji Allah. Wah, kalau kita lihat ayat ini, saudara. Doa Paulus itu doa yang luar biasa. Saya baru ingat kemarin, Rizal ada tugas, ada doa. Apakah doa itu bisa membuat orang itu menjadi tambah sehat? Apakah doa itu bisa membuat orang itu bisa pulih dalam ekonomi, dalam permasalahannya? Salah satu kunci ayat ini saya lupa kemarin kasih tahu. Bagaimana Paulus punya keyakinan doa yang dinaikkan kepada umat yang ada di Roma, yang ada di Galatia, yang ada di Efesus, bahkan Filipi, Kolose, bahkan di Kreta dalam konteks pelayanan Titus. Harapan Paulus senantiasa supaya umat itu bertumbuh dalam pengertian dan pengetahuan yang benar akan Tuhan. Sehingga hidupnya itu menjadi hidup yang berbuah. Hidupnya itu menjadi hidup yang bertumbuh. Hingga pada akhirnya kita hidup senantiasa bisa memuliakan, meninggikan dan mengagungkan Tuhan di tengah situasi apapun. Tapi dimulai dari mana? Ketika kita punya keyakinan yang benar bahwa Tuhan itu baik. Sebab banyak sekali lagi kita percaya dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang punya rancangan yang baik. Maka doa saya senantiasa selalu Tuhan berkati. Kondisikan kehidupan jemaat di tengah kondisi pandemi ini. Kekuatan Tuhan itu tetap ada. Hikmat akal budi. Jemaat tidak menjadi semakin tunduk menyerah. Tapi menjadi semakin kuat dalam pengharapan kepada Tuhan. Saya yakin situasi yang seperti ini belum seberapa Bapak Ibu Saudara. Tantangan kehidupan itu akan menjadi semakin besar. Tapi saya yakin dan percaya salah satu tantangan yang besar dalam kehidupan kita adalah apa? Berusaha untuk hidup melakukan perbuatan dan pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Perkataan kita menjadi perkataan yang baik. Perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik. Bahkan doa kita pun menjadi doa yang baik. Ini hal yang pertama, alasan yang pertama. Paulus yakin bahwa dia Tuhan yang melakukan pekerjaan yang baik. Yang kedua, mari kita akan baca di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-10. Ini ayat yang sangat populer.
Efesus 2 ayat yang ke-10 mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Paulus juga punya keyakinan tidak saja Tuhan yang dipercayai, Tuhan yang disembah, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diakukan itu Tuhan yang baik. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tetapi Paulus juga yakin bahwa kita umat, dirinya sebagai seorang rasul, itu dipanggil, ditentukan, dipilih oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar menjadi percaya Yesus dan menerima segala janji, berkat, dan anugerahnya. Tetapi di tengah panggilan itu ada tugas yang besar, yang benar. Yang Tuhan itu ingatkan kepada kita. Sebagaimana khotbah di Bukit dalam Matius pasal 5 ayat 13-14. Kamu menjadi terang dunia, kamu menjadi garam dunia. Hendaklah terang itu bercahaya bagi semua orang yang ada di sekeliling kita dan sebagainya. Maka dalam ayat yang ke-10 ini dikatakan kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Perhatikan, pekerjaan baik rata-rata Paulus memakai kata lebih banyak agathos daripada kalos. Ada dua kata yang sering muncul untuk menyatakan pekerjaan dan perbuatan baik. Yang pertama itu adalah kalos, yang kedua agathos. Agathos ini adalah pekerjaan perbuatan yang baik di atas rata-rata. Artinya apa? Baik bukan saja di mata manusia, tetapi baik sesuai dengan ukuran standar daripada Tuhan. Baik menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan, baik menurut apa yang menjadi pikiran Tuhan, baik menurut apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi pekerjaan yang baik ini bukan hanya sekedar menyenangkan manusia. Hanya sekedar orang berkata hebat, luar biasa. Karena hebat bagi manusia, belum tentu hebat bagi Tuhan. Baik bagi manusia, belum tentu cocok pas dengan Tuhan. Maka seringkali ini bertentangan dalam kehidupan kita. Menurut kita ini baik, padahal Tuhan berkata, belum, kamu salah. Ya. Tetapi kembali kepada apa yang menjadi bagian Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini dipanggil. Ditentukan, bahkan kita memiliki tugas misi untuk melakukan pekerjaan dan perbuatan yang baik. Maka dalam bagian yang lain Paulus juga untuk mendorong sedikit menegur kepada para wanita. Kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10 ini, coba kita lihat. 1 Timotius 2 ayat yang ke-10 ini ayat referensi untuk kita. 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Ini khususnya untuk para wanita ini juga ya. Ibu-ibu lah. Sudah jangan tanya, lah mana untuk bapak-bapaknya atau pria. Ya enggak lah, artinya salah satu contoh untuk wanita pun ya ini untuk kita semua. Ya, mari kita akan baca bersama 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Tetapi hendaklah ia para wanita, ibu-ibu berdandan dengan apa? Perbuatan baik. Seperti yang layak bagi perempuan yang, kok suaranya enggak ada ibu-ibu ini. Ibu-ibu tolong ibu-ibu baca, yang wanita baca saja semua ya, yang pria dengarkan dulu. 1, 2, 3. Seberapa banyak wanita pagi ini yang hadir? Ya. Luar biasa, saya senang ibu-ibu, bapak, ibu-ibu ya, wanita pakai lipstick, ya. Pakai apalagi itu coretan eyeshadow, apalagi. Mungkin yang pakai anting-anting, kalung, gelang tangan, gelang kaki, ada juga anting-anting, ada yang anting-anting di telinga, ada yang di hidung, tapi di sini nggak ada ya. Ada lagi pernah lihat di TV, mungkin boleh juga lihat, orang sedang melet ternyata lidahnya juga ada anting-antingnya, tindih. Ya, bahkan mungkin juga masih ada banyak yang lain. Tapi hal yang indah juga pagi hari ini, Paulus mengingatkan, ya berdandanlah dengan pekerjaan dan perbuatan yang baik. Seperti layaknya seorang wanita, itu apa?
ibadah. Ya, ini ayat yang kadang-kala ekstrim juga dipakai oleh saudara kita yang lain. Ya, maka istilahnya apa? Ya kalau perlu wajah dari ujung rambut, ujung kaki ini bisa apa? Tertutup. Hanya Tuhan yang tahu dirinya dan juga mungkin ya orang yang terdekat yang tahu. Kalau bisa yang lain tidak tahu. Tapi kita tidak menerapkan ini. Tapi bukan berarti juga hal ini penting kalau ya ke gereja harus pakai baju baru, harus pakai ya lipstik minggu ini lipstiknya merah, minggu depan ungu, atau minggu jam pertama ibadah jam 6 pakai merah, jam 8 pakai kuning, lalu jam 5 sore pakainya biru. Katanya nano-nano. Ya, mungkin zaman situasinya berubah, tetapi apa yang mesti kita harus tonjolkan? Apakah hal yang seperti itu? Kita tidak berpikir, kita tidak ada dan bersyukur. Juga hari ini, minggu ini rambutnya mungkin di sebelah kanannya kuning. Minggu depan yang di sebelah kirinya oranye. Minggu depan lagi, minggu ketiga kuncungnya kuning. Atau minggu depannya ujungnya di sini jadi coklat. Tujuannya apa? Apakah hanya orang sekedar berkata, wah luar biasa, wah hebat bajunya, wah hebat untuk dandanannya ini? Tidak. Tetapi apa yang menjadi bagian tekanan dari Paulus? Ada hal yang lebih baik, perhiasan, perbuatan baik. Berdandanlah dengan pekerjaan yang baik seperti layaknya seorang wanita yang mau datang beribadah. Ketika orang mau beribadah itu apa yang dia boleh siapkan? Hati. Untuk berkata, apakah layak aku atau patut atau tidak? Apakah aku berkenan atau tidak? Tapi bukan berarti sudahlah Pak Didi bilang begitu khotbahnya minggu depan lah sudah aku ke gereja kalau perlu enggak usah mandi langsung ya, enggak usah dandan serambut awut-awutan. Ya, yang penting Tuhan melihat. Nah, saudara yang jawab ya saudara, bojone ini sebelah urung adus. Rapopong Pak Pendeta bilang Alkitabiah. Ya tidak, tetapi artinya apa? Ada hal yang jauh lebih penting yang Tuhan justru tuntut dalam hidup kita. Bukan secara lahiriah, tetapi secara jasmaniah. Amin? Oh amin. Secara batiniah, saudara ya. Jasmaniah dan lahiriah itu podo, gitu ya, saudara. Ya. Tuhan tidak tuntut secara lahiriah, tetapi lebih daripada rohaniah. Tetapi kita yakin, kalau perhiasan rohaniah kita itu ada dan layak di hadapan Tuhan, maka itu akan tercermin kepada hal-hal yang jasmaniah dan yang lahiriah dalam hidup kita. Ini hal yang lebih penting. Artinya Paulus tidak mau berkata yang lahiriah tidak penting, atau dandanan tidak penting, atau bedak tidak penting, atau rambut yang diukal-ukal tidak penting, tidak. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu pekerjaan perbuatan yang baik. Dan ada banyak orang lebih menitik beratkan kepada hal-hal lahiriah ini, tapi mengesampingkan hal yang batiniah, yang rohaniah ada dalam hidup kita. Jadi kalau tema pada hari ini, pagi ini diingatkan, berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik, berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik, berusaha untuk kita mengerjakan hal yang baik. Itu tidak saja karena kita percaya Tuhan itu baik, tetapi Tuhan punya panggilan hidup kita yang baik. Sudah banyak kita percaya bahwa Dia Tuhan yang baik. Sudah banyak kita percaya Dia Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Maka tugas yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Ini bagian yang ketiga, yang terakhir. Mari kita akan baca Ibrani 10 ayat yang ke-24. Ayat yang terakhir. Biasanya yang terakhir itu semangat saudara ya, baca. Udah mau selesai. Ya, padahal masih 15 menit. Ya. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Yuk kita baca. Nafs ini luar biasa. Ya. Ibrani 10 ayat yang ke-24 ya. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Baca bersama, 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Maka tugas kita sekarang, tengok kanan kiri. Kita saling
membangun. Ya, di dalam kasih dan kita saling mendorong hidup dalam melakukan pekerjaan yang baik. Tengok kanan kiri, mari kita akan semangat untuk melakukan pekerjaan yang baik. Mari kita akan selalu untuk bergairah, untuk kita terus menerus mendorong, untuk kita bisa dapat melakukan pekerjaan yang baik. Biar firman Tuhan yang sederhana minggu ini menjadikan berkat untuk setiap hidup kita. Amin. Mari kita akan tundukkan hati kita, siapkan untuk terima perjamuan Tuhan kita pada kesempatan ini. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kita orang percaya yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Untuk itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita akan tundukkan hati kita, bersyukur kepada Tuhan untuk tubuhnya yang terpecah, untuk darahnya yang tercurah. Dan itu boleh menjadi sebuah peringatan dan perjanjian yang baru yang dimeteraikan ada dalam hidup kita. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah Yesus, oh darah-Mu Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Darah-Mu Yesus
bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan dan pulih jadikan baru. Adakah hatimu percaya bahwa hidupmu telah dibayar tunai dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah, yaitu darah anak domba yang tidak bercacat dan bercela. Sehingga hari ini hidup kita dilayakkan, dipatutkan. Kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi ahli warisnya. Kita menjadi orang yang sangat dikasihinya. Marilah dengan hati yang bersyukur, kita akan berkata terima kasih Tuhan untuk pengorbanan, untuk kasih-Mu, untuk pekerjaan-Mu, dan untuk perbuatan tangan-Mu. Biarlah hari ini terima berkat yang besar dan benar yang daripada Tuhan. Jika ada hal-hal yang menghambat untuk segala berkat itu datang dalam hidupmu, mungkin dosa, mungkin perbuatan yang tidak baik, mari kita akan akui, ampuni Tuhan, layakkan aku. Hamba berdoa biarlah perjamuan ini akan mendatangkan berkat dan memberikan berkat bagi setiap kami semua. Untuk itu kami terima dengan hati bersyukur, menguduskan dan menyucikannya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan cuma duduk kembali. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Mari Bapak Ibu Saudara dengan hati yang bersyukur, kita akan ambil setiap perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa maju ke depan, bisa berjalan satu-satu, tidak usah berdesakan. Silakan ambil apa yang menjadi bagian berkat kita pagi ini. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu Bapa. Ku bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah Yesus. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan ku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan ku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus kita bersama. Kita akan dasari apa yang akan kita terima melalui tubuh dan darah Yesus yang terpecah, yang tercurah, itu melalui nats firman yang kita terima dalam hosti pada pagi hari ini. Biarlah hal ini akan menjadi ketetapan dan hukum yang Tuhan anugerahkan dan percayakan ada dalam hidup kita. Ya, untuk itu mari kita akan baca dengan segenap iman. Nats ini menjadi berkat kita, menjadi rema kita sepanjang bulan untuk Juli ini, menjadi tuntunan dan pimpinan dan kemurahan Tuhan.
Mari kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Jiwaku bersuka cita kalau bibirku mengatakan yang jujur. Mari kita bersama berkata, amin. Ya, firman ini yang menjadi dasar untuk setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita akan makan roti dan anggur yang ada di tangan kita, adakah hatimu percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah, yang tercurah untuk kita? Kalau kau percaya, katakan dengan iman, saya percaya di dalam nama Yesus. Apakah Bapak Ibu juga percaya bahwa roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus itu hidup dan berkuasa, artinya bisa mendatangkan hal yang baik dan pekerjaan yang benar untuk hidup kita? Kalau kau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Yang ketiga, ketika kau makan dan minum, adakah iman kau percaya bahwa kau akan turun berkat, kasih, kemurahan Tuhan, itu akan hadir datang dalam hidupmu. Pulang membawa sukacita, pulang membawa hal yang baik yang daripada Tuhan. Kalau kau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Sebelum kita makan, dengarlah firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, tapi darah Yesus pun ditumpahkan atas kita sekalian. Untuk itu mari kita angkat cawan lebih tinggi di atas tangan kanan kita, di atas kepala kita. Dan letakkan tangan kirimu di dadamu. Sebelum kau minum, dengarlah firman-Nya. Demikian dibuat dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai, lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian baru dan meteraikan itu di dalam hatimu. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus. Kita akan minum bersama-sama. Mari kita akan ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, haleluya. Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan bagi Dia. Terpujilah Bapa, Tuhan yang kekal, yang benar, Allah yang hidup, Tuhan yang luar biasa di dalam kasih setia Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, oh kami memuji. Mari kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk setiap berkat kemurahan-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu, memujikan besaran-Mu. Ajaib Engkau ya Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, oh memujikan besaran-Mu.
bersyukur kepadamu untuk setiap perbuatan baik, benar yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Tidak saja Engkau merancang hidup kami, tetapi Tuhan yang punya rencana yang benar baik dalam setiap hidup kami. Dan hari ini Tuhan yang sama, yang senantiasa memberikan kasih setia kepada setiap kami. Layak dan patut untuk kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup dalam pekerjaan dan perbuatan yang baik. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya ini mendorong hidup kami menjadi orang-orang yang terpanggil dalam perbuatan dan pekerjaan yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk itu kami berdoa biarlah Tuhan memampukan kami. Jemaat, mari kita tengadakan kedua tangan-Mu. Diberkatilah hidupmu dengan kesehatan tubuh yang baik. Diberkati jiwamu dengan jiwa yang baik. Diberkati rohmu dengan roh yang baik. Diberkati rumah tanggamu dengan kebahagiaan yang terbaik. Diberkati setiap pekerjaan, usaha, studi, karirmu dengan hal-hal yang baik. Diberkati setiap apa yang kau kerjakan dan kau sedang siapkan dan doakan dengan sesuatu yang baik. Hari ini yang terbaik Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Jadilah orang-orang yang hidup dalam melakukan pekerjaan yang baik. Bapak terima kasih, kami terima segala berkat melalui perjamuan kudus-Mu. Gereja dan pekerjaan Tuhan tempat ini dengan segala berkat anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya kita bersama berkata, amin. Mari jemaat kita akan bangkit berdiri. Kami juga teringat, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk kesehatan, terus untuk Pak Yudi juga dalam tangan-Mu Tuhan memberkati dalam anugerah-Mu. Bapak Kordes Suparno Tuhan juga memberkati dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Di tempat kita juga terus berdoa di dalam nama Yesus untuk kesehatan Ibu Sukarta dalam tangan-Mu, untuk CNI juga dalam tangan-Mu Tuhan memberkati dengan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Memberkati Ibu Handoko, Ibu Gunawan, di tempat kita memberkati untuk Pak Anto dalam kesehatan pemulihan anugerah Tuhan memberkati. Ibu Yanes Edi, Ibu Sri Widya Studi kami dalam tangan-Mu Tuhan melawat menjamah di tengah-tengah kehidupan dengan anugerah dan kasih setia Tuhan. Pak Sapir, Reni, dalam tangan-Mu Tuhan menolong, Tuhan anugerah-Mu memberkati mereka. Kami senantiasa juga berdoa terus Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami membawa menyerahkan Ibu Andres Gunawan yang ada di Semarang, Ibu Lilia yang ada di Jakarta. Di tempat kami juga berdoa di dalam anugerah kasih setia Tuhan menyertai, memberkati bersama dengan kami. Kami juga berdoa membawa menyerahkan pergumulan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada di tengah-tengah kondisi yang sakit. Bapak Edi, Tuhan Susanto dalam tangan-Mu kami juga berdoa di dalam anugerah Tuhan, Tuhan senantiasa mengasihinya. Bapak terima kasih untuk pagi ini kami teringat untuk Pak Agus juga, orang tua Mbak Yuyun dari tempat ini kami juga berdoa. Di dalam nama Yesus, kasih setia Tuhan melawat menghidupinya. Kami juga berdoa untuk orang tua dari Pak Ibu Riana yang ada di Jepara, kami juga berdoa di dalam anugerah Tuhan, melawat dengan segala kebaikan-Mu. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini, setiap berkat kemurahan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Ibadah yang kedua, ibadah yang ketiga, ibadah dalam tangan Tuhan menyertai dengan segala anugerah dan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan tengadakan kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa sekalian sepanjang hari ini, hari Minggu, bulan, tahun, bahkan selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu, saudara. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Mari cepat sama-sama kita pujian ini. Siang diberkatilah ya berkat yang dimana Tuhan tuh menyertai setiap hidup kita semua. Terima dengan iman, kasih-Nya, kesetiaannya, anugerah dan kemurahan-Nya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan yang baik,
Dia Tuhan yang setia, kasih setianya selama-lamanya bagi setiap kita semua. Haleluya. Yes. Silakan mengambil saat duduk sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.